Informasi pertama, Saudara, PSBB Surabaya Raya telah berakhir. Pengendara yang masuk ke Surabaya lebih banyak. Tidak ada pemeriksaan meski tenda pos-pos pengecekan masih terpasang. Hari ini adalah hari pertama setelah pencabutan status PSBB Surabaya Raya disetujui Pemprov Jawa Timur. Para pengendara dengan bebas melintas memasuki batas kota karena tidak ada lagi pengecekan yang dilakukan petugas. Meski sejumlah petugas polisi masih berjaga-jaga. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini, kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV Kika Madona di Surabaya, Jawa Timur. Kika, seperti apa kondisi lalu lintas di kota Surabaya pasca PSBB dicabut malam tadi oleh Pemprov Jawa Timur? Ya, Juno dan juga saudara, sepantauan kami di lokasi yaitu di Jalan Ahmad Yani Kota Surabaya yang juga berdekatan dengan Bundaran Waru. Ini merupakan akses utama yang juga kemudian menghubungkan antara wilayah Sidoarjo dan juga Kota Surabaya. Dan sepantauan kami sejak pagi tadi, arus lalu lintas untuk kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 ini cukup ramai jika dibandingkan pada saat penerapan PSBB atau sehari sebelumnya. Hari ini kendaraan roda 2 ini juga cukup mendominasi jalanan menuju ke kota Surabaya. Terutama pada jam-jam kerja seperti tadi, puncak dari arus lalu lintas ini terjadi kurang lebih sekitar pada pukul 6 pagi sampai dengan pukul 8 pagi. Akan tetapi sampai dengan siang hari ini arus lalu lintas kendaraan yang juga kemudian akan memasuki kota Surabaya ini juga masih cukup ramai. Jika sebelumnya atau pada saat penerapan PSBB berlangsung, sejumlah petugas tampak ada ataupun bersiaga untuk kemudian melakukan pengawasan terhadap kendaraan-kendaraan yang juga akan masuk ke kota Surabaya. Namun hal tersebut tidak terlihat pada saat masa transisi berlangsung pada hari pertama yaitu hari ini. Kami tidak melihat adanya petugas yang juga kemudian melakukan atau juga kemudian memantau langsung yang biasanya dilakukan seperti misalnya pengecekan terhadap para penumpang yang berada di dalam kendaraan roda 4 terutama dan juga kendaraan-kendaraan roda 2 yang juga kemudian berboncengan. Melainkan para petugas di sini hanya berjaga-jaga saja di sejumlah ruas checkpoint yang ada di kota Surabaya, salah satunya adalah di Bundaran Waru atau tepatnya di Jalan Ahmad Yani Kota Surabaya yang juga menjadi pintu masuk menuju ke kota Surabaya. Hal ini karena memang sejumlah protokol baik itu lalu lintas maupun kesehatan untuk masa transisi saat ini juga masih belum diputuskan dan juga masih belum diresmikan baik dari pemerintah provinsi maupun dari pemerintah kota Surabaya. Dan informasi yang kami dapatkan rencananya hari ini juga akan diresmikan. Akan ada penandatanganan fakta integritas terkait dengan protokol kesehatan selama masa transisi berlangsung, yaitu mulai dari hari ini sampai dengan 14 hari ke depan. Juno. Ya, Kika, ini menjadi perhatian karena Surabaya menjadi penyumbang kasus corona positif terbanyak di Jawa Timur hingga angka 3.000 lebih dan kematian menyebabkan hampir angka 300 jiwa. Dan kematian rata-rata berkisar di antara 9,3%. Lalu sejauh ini apa? Sudah ada protokol pengganti PSBB yang akan diterapkan oleh Pemprov Jawa Timur ataupun di kawasan Surabaya Raya sendiri, Kika? Hal itu yang juga tadi sempat kami tanyakan kepada pihak pemerintah kota Surabaya, tepatnya adalah kepada Kabag Humas pemerintah kota Surabaya pada pagi hari tadi. Mengenai protokol apa yang nantinya juga akan digunakan selama masa transisi berlangsung atau selama 2 pekan ke depan. Dan menurut informasi yang kami dapatkan, untuk penerapan protokol kesehatan selama 2 pekan ke depan, yaitu pada masa transisi ini mengacu pada surat edaran wali kota yang juga sudah sudah diedarkan sejak bulan Maret lalu. Di mana dalam surat edaran tersebut ini mengacu pada peraturan Menteri Kesehatan terkait dengan protokol kesehatan selama pandemi COVID-19 berlangsung di kota Surabaya. Ini artinya masih menggunakan surat edaran karena memang sejumlah draft aturan protokol mengenai apa-apa saja yang juga kemudian nantinya akan diterapkan selama masa pandemi ini berlangsung. Seperti misalnya protokol kesehatan, penggunaan masker, physical distancing, dan lain sebagainya. Lalu juga bagaimana dengan kondisi perekonomian di kota Surabaya yang nantinya juga diperbolehkan buka selama masa transisi ini berlangsung. Seperti yang kita ketahui sebelumnya pada saat masa PSBB, ini ada sejumlah sektor-sektor perekonomian yang ada di kota Surabaya yang terpaksa harus berhenti beroperasi sementara. Nah, ini nanti yang juga akan menjadi jawaban dari hasil pertemuan antara Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini bersama dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, di mana dari hasil rumusan protokol kesehatan yang nantinya akan diresmikan pada malam hari nanti rencananya, ini juga akan menentukan
mana-mana saja sektor perekonomian di kota Surabaya dan juga Jawa Timur pada umumnya yang kemudian bisa beroperasi secara normal. Khususnya juga terhadap para angkutan-angkutan online yang saat ini, yang sebelumnya pada saat penerapan PSBB berlangsung, ini juga sempat ada aturan-aturan khusus. Dan apakah nantinya pada saat penerapan masa transisi ini juga akan ada perubahan aturan, ini yang juga masih kita nantikan, Juno. Ya Kika, untuk alasan ataupun argumen dari Pemprov Jawa Timur sendiri dan Pemkot Surabaya, apa alasannya mencabut status PSBB ini? Karena kita tahu bahwa kondisi grafik kasus COVID-19 di Jawa Timur ataupun Surabaya belum menurun, Kika. Iya, informasi yang juga kami dapatkan dari pemerintah kota Surabaya yang juga kemarin mengajukan agar PSBB di kawasan kota Surabaya ini kemudian diminta untuk dihentikan kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Ini masalah utamanya adalah ekonomi, faktor ekonomi. Mengingat selama 3 tahap maksud kami, PSBB berlangsung di wilayah Jawa Timur ini cukup memberikan dampak yang sangat besar terhadap perekonomian yang ada di kota Surabaya khususnya. Seperti misalnya pusat-pusat perbelanjaan yang juga kemudian sempat harus tutup sementara karena memang adanya pandemi COVID-19 dan juga adanya aturan regulasi yaitu penerapan PSBB, sehingga ini juga harus ada pembatasan-pembatasan tertentu. Sehingga ini juga yang kemudian berdampak cukup besar terhadap perekonomian di kota Surabaya. Namun, meskipun sudah disampaikan bahwa penerapan PSBB ini juga kemudian sudah dicabut kemarin, ada pesan khusus yang disampaikan oleh Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini khususnya kepada warga kota Surabaya agar jangan sampai lengah dan juga meskipun ini sudah dicabut untuk aturan PSBB, masyarakat juga masih harus terus menerapkan aturan-aturan atau protokol kesehatan selama pandemi COVID-19 ini berlangsung. Seperti misalnya mengenakan masker, dan juga menjaga jarak satu sama lain atau menerapkan physical distancing. Karena PSBB memang sudah berakhir, namun ini bukan berarti pandemi COVID-19 di wilayah Surabaya khususnya ini berakhir sepenuhnya. Masyarakat juga masih terus diminta untuk tetap berwaspada agar jangan sampai terkena penyakit COVID-19 yang dikhawatirkan. Ini karena kelalaian dari masyarakat kita sendiri. Penerapan PSBB yang sebelumnya sudah berlangsung saat ini beralih menjadi masa transisi, dan ketika masa transisi ini kemudian berlangsung, pesan Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini, maka tanggung jawab kembali diserahkan kepada masing-masing warga, sehingga warga diminta untuk terus menerapkan aturan protokol kesehatan dan juga menjaga diri sebaik-baiknya. Juno. Baik, terima kasih rekan Kika Madona dari Surabaya, Jawa Timur terkait dengan pencabutan PSBB di kawasan Surabaya Raya.